Ya, halo semua, balik lagi dengan saya Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Pudianto. Oke, semua. Pertama-tama jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau kalian suka video ini, oke? Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang Fajar Sad Boy. Ya gitu loh, kayak. Dede sudah nonton belum? Sudah. Udah ya, oke. Tapi ini buat teman-teman yang belum nonton, kita bakal kasih lihat sedikit kayak cuplikan-cuplikan lah. Kita nggak perlu lihat, karena dia banyak banget masuk ke TV kan, masuk ke acara-acara TV. Dan menurut gue sih sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi maksudnya yang buat dia viral apa, kita bakal lihat. Halo teman-teman, semua selamat dari channel Itu Akbar Swag. Nah, masih ingatkah kalian teman-teman dengan pacar yang viral banget? Ya, viral udah lama sih ya, cuman kembali lagi viral nih gara-gara si Pajar tampil di salah satu acara TV, teman-teman. Waduh, langsung bikin mantan ketar-ketir dong ya kan ngelihat sang kekasih atau sang mantan yang satu ini tuh Sebelum kau lupa ya, menurut kau mantannya tidak akan ketar-ketir, ya kan? tampil di acara TV. Aduh, gimana nih ya mantan Pajar kira-kira lihat si Pajar sekarang udah masuk TV gitu. Mana dia makin keren lagi, duh makin nyesal si mantan yang ninggalin si Pajar nih. Nah, di sini terlihatlah si Pajar sedang berinteraksi dengan beberapa artis papan atas nih, teman-teman. Tapi sebelum itu yuk kita simak video awal mula si Fajar ini viral di TikTok ya teman-teman karena ada yang nge-share videonya lagi nangis-nangis karena ditinggalin sang kekasih. Yuk kita simak videonya secara lengkap. Dari awal Oktober saya punya chat, diari terus dia tidak pernah balas, cuma dia aja. Hanya Aerox tanpa Zero. Tidak selamanya indah Fajar. Ya, tidak selamanya indah, setidaknya saya punya perjuangan di hatinya. Sepertinya Aja. pengen sampai ini terbitin kemana. Ya, terserah lu aja deh. Penting gue udah pernah ingatkan. Jangan mengejar orang yang tak mau dikejar. Jangan memberi orang yang tak mau menerima. Wih, Dengan perasaan adalah dua hal yang saling memberi. Bukan ingin untuk dicintai. wah, itu kata-kata mutiara sekali ada ya. Jangan mengejar orang yang tidak ingin dikejar. Jangan memberi untuk orang yang tidak diterima, menerima. Bengkoet. Nah, itu tadi dia teman-teman beberapa video si Pajar. Awal mula Pajar viral nih gara-gara ditinggali sang kekasih. Nangis-nangis di TikTok di videoin viral dan masuk TV sekarang. Waduh, mantannya auto ketar-ketir melihat Pajar tampil di TV dong bersama artis papan atas. Gimana ya perasaan si mantan Pajar itu ya? Apa nggak nyesel ninggalin Pajar? Kamu sih kenapa coba ninggalin Pajar? Tapi kalau nggak ditinggalin, Rambutnya maco dan cowok sekali itu rambutnya ya kan. kalau dia nggak tinggal di Fajar, si Fajar nggak bakal viral dengan sendiri ya kan. Jadi si Fajar kayak bakal Rambut berterima Raffi kasih juga. juga sama sang mantan karena gara-gara dia si Fajar viral gitu ya teman-teman ya. Aduh, ada-ada aja emang. Nah, di sini ada beberapa komentar dari para warganet melihat si Fajar sekarang yang udah tampil di acara TV. Nah, sebutan untuk Fajar pun sekarang ialah Fajar si sad boy ataupun joker, jomblo keren. Wow, keren banget ya titelnya. Nah, di sini ada juga netizen yang komentar nih, Fajar sering masuk TV, mantan auto minta balikan nih. Kira-kira Fajar mau nggak ya balikan sama sang mantan, tapi kayaknya udah enggak deh ya kan. Di sini netizen minta nih, harus collab sama Vicky Prasetyo. Jomblo, kata netizen. Pokoknya setuju dia harus collab sama Vicky Prasetyo. Sukses terus Fajar. Nah, Setuju. banyak banget juga netizen yang nyemangatin si Fajarnya. Semoga Fajar semakin sukses selalu dan nggak lagi set-set, nah, nggak jadi sedih-sedih lagi gitu. Nah, ini ada lagi yang komentar yang inspirasi dari kegagalan akhirnya ketabahan dan kuat menuai hasil. Dari cerita ini kita bisa mengambil makna kalau tidak ada yang tidak mungkin, kata netizen. Wih, mantap banget. Oh my Mantannya God. harus lihat ini terus saat Fajar ada di TV ini. Ya, mungkin mantannya juga pasti nonton sih si Fajar masuk TV kayaknya ya. Mungkin si mantannya udah nyesal dan nangis-nangis di pojokan kali ya. Dan minta baliknya sama Fajar mungkin. Aduh, tapi kita nggak tahu juga sih ya. Cinta tak selalu indah, Fajar. Aduh, emang agak sedikit lawak sih kisah percintaan anak zaman now gitu. Nah, gimana nih teman-teman kalau menurut pendapat kalian? Nangis-nangis TikTok viral masuk TV deh. Beruntung banget ya si Fajar ya. Dan semoga Fajar sehat selalu dan terus menghibur para warganet pastinya. Dan jangan lupa teman-teman di-share video ini ke teman-teman kalian. Semoga semakin banyak lagi yang terhibur dengan video ini. Dan jangan lupa selalu ya teman-teman kalian klik like, subscribe. Oke. Jadi ya kira-kira itulah. Terus dia kok tambahin aja ya karena banyak itu videonya. Dia diundang banyak ke acara TV nasional.
Terus nangis-nangis juga di acara TV nasional ya. Oh, mungkin ada satu lagi video yang bakal kau kasih lihat. Karena ini nggak terlalu panjang. Oh, ketemu. Oh, itu kan mantannya. Ini mantannya. Coba liatin si Dewi Persik kayak Makan, what coy. the Dewi what the Persik fuck am I doing? makan Ya, sambil ngasih nasihat. Dan yang dia ceweknya kayak nggak. kayak, apaan sih nih? Aduh, ngapain sih? Gitu mukanya. Dan ini si Fajar kayak sambil nangis-nangis. Oh my God. Nih ceweknya kayak, aduh, oh my God, apaan sih? Apa sih ini anjir? Maaf ya, saya belum ada waktu untuk kamu. Itu ada Asperger syndrome atau apa ya? I don't know lah. Pokoknya itu dia pas waktu ketemu. Dan yang parah si Dewi Persik sambil makan dong. Di belakang sambil nasehatin. Ya, menurut Dede gimana deh? Menurut Dede dulu deh. Oke. Eh, menurut saya, secara general itu hanya ke Entertain. ya itu satu. Sama mungkin secara general orangnya terlalu yang kita bahas kemarin yang naif, terlalu berhalusinasi dan Bukan delusi. delusional. Ya, cuman masalah dia cewek atau masalah dia cowok dan dia maco atau enggak sih saya kurang setuju ya karena kan ya nggak apa-apa juga kalau cowok mau nangis. Cuman secara general memang dia delusi jatuhnya gitu loh. Karena kalau seandainya dia cewek pun saya akan tetap ngomong hal yang sama. Ya, ini menurut aku lebih parah sih karena dia cowok. Tetap. Karena kan ya bukan seharusnya ya. Tapi pada umumnya, secara general, cowok itu biasanya lebih logika. Dan sebenarnya Kokoh gini, kalau menurut Kokoh ya, pertama, dia itu terlalu emosional. Dan Kokoh wajar, karena dia pasti masih kayak remaja ya. Dan Kokoh wajar sebenarnya. Cuma kasihannya. Dan plus minus ya, plusnya mungkin dia jadi terkenal dan jadi viral. Dan mungkin kalau bisa jadi TikToknya jadi nge-booming, mungkin dapat endorse, dapat duit. Mungkin ya diundang, mungkin dapat duit. Ya mungkin itu plusnya. Tapi minusnya dia naik bukan karena sesuatu yang membanggakan, yang bagus ataupun yang bisa everlast, yang bisa dalam jangka waktu lama sebenarnya, ya kan? Ya, Nah, jadi ada positif dan minusnya. Positifnya itu tadi mungkin jadi terkenal dan mungkin ada dapat duit walaupun nggak banyak, ya. Dan minusnya dia benar-benar menghancurkan image-nya dari sejak dini. eh sebenarnya ini salah satu again reminder ya buat kita dan buat rakyat Indonesia karena kan kita di sini juga bisa dibilang pansos tapi kita juga pansosnya karena apa yang diminta oleh demografi di Indonesia itu penonton-penontonnya suka membuat orang-orang yang tidak smart jadi viral Ya, gitu. betul. Dan sesuatu yang kayak membodoh-bodoh bodohnya tuh karena kayak gini loh menurut aku karena sebenarnya ini kan orang lucu lucunya itu karena ini anak cowok ya kalau bisa dibilang ya dan dia super emosional gitu loh dan kayak terlalu kayak berharap gitu loh terlalu kayak ngarep sekali gitu loh sama cewek ini sedangkan dan nangis-nangis gitu loh saya sudah chat tuh kan. Tapi dia tidak balas sama sekali dibaca aja. Habis itu dia tuh kayak bisa ngeluarin kata-kata kayak puitis gitu loh tadi. Penting Sebenarnya itu 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 jadi viralnya gara-gara itu lucu soalnya. iya 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 dia sebenarnya berbakat loh makanya ketemu Vicky dia tuh bakat masuk sastra kayaknya. Bakat dan hebatnya Iya menurut dong. aku dan semua di acara TV-nya dia nangis deh. Kayaknya aktingnya jago Iya. dan semuanya nangis dan Kokoh yakin ya kalau buat semua orang yang belum tahu karena saya juga pernah masuk TV itu kalau di acara TV sebenarnya udah pasti di briefing sama timnya sebelumnya apa yang diharapkan ke kalian buat masuk TV itu. Nah pasti Kokoh yakin si Fajar Sad Boy ini ya disuruh nangis disuruh acting nangis sebenarnya karena memang dia terkenalnya emosional terkenalnya itu terlalu kayak ya, berlebihan gitu loh kayak nggak menjaga emosi sama sekali nggak stoik sama sekali jatuhnya bener-bener ngikutin apa kata hati gitu loh kan jadi pasti disuruh nangis itu karena di semua acara TV dia nangis atau kayak
Begitu. Jadi lucu soalnya orang ngelihat. Dan itu sebenarnya cuman kayak satu, kalau misalnya memang pelawak atau memangnya kayak stand up comedy atau memang dia kayak sesar dulu yang memang joget-joget ya, itu satu hal. Itu memang dia sengaja ngelucu gitu kan. Kalau ini yang sedihnya itu adalah ini kayak eksploitasi emosi anak-anak jatuhnya, emosi remaja cowok yang masih memang belum adult gitu kan, masih belum bisa ngatur emosinya sendiri, dan ini kayak dieksploitasi gitu loh, dibuat lucu-lucuan. Nah, itu sedihnya kalau buat Koko, dan orang Indonesia suka. Hmm. Mungkin kita harus membuat sesuatu yang bombastis dan aneh supaya bisa viral Ya Koko ngerti gitu. sih memang, karena di TikTok Koko juga kalau Koko boleh bilang nggak tidak menggambarkan Koko sebenar-benarnya. Makanya kan kayak TikTok Koko dan YouTube Koko kan yang kita ngomong agak smart sedikit gini kan beda jauh kan sebenarnya. Kalau Koko di TikTok kan kayak yang lucu-lucuan, yang agak dewasa, atau sebenarnya karena bukan kok karakter doang kalau menurut Koko. Memang orang Indonesia sukanya seperti itu soalnya. Iya kan, Dek? Jadi ya memang nggak bisa Ya, disalahkan juga kalau TV. Tapi ya ya, sedihnya sip. kenapa si Fajar ini mungkin kayak nggak ada yang ngajarin dia buat jangan seperti itu gitu loh. Jangan terlalu ngikutin emosi karena emosi kalian itu nggak, belum tentu menguntungkan kalian gitu kan. Buat jangka panjang ya. Kalau kita punya orang tua atau mungkin punya kayak kakak atau mungkin punya paman, punya bibi gitu kan yang bakal ngasih tahu atau punya mentor lah istilahnya. Kayak sebaiknya jangan seperti ini, sebenarnya sebaiknya jangan kayak gini, jangan kayak gitu ya. Mungkin si Fajar nggak punya, jadi sedih sih kayak gitu. Ya kan? Itu benar-benar Yang eksploitasi loh. ya memang. Yang saya pikir itu ceweknya mikirnya gimana ya? Oh iya, yang tadi ya, yang video video yang ceweknya kayak bingung. Ceweknya cuma kayak ngikutin, aku terus harus gimana nih? Karena Kokoh yakin sebenarnya, tadi kan ada bilang, yang di YouTube-nya juga kayak, mantannya ketar-ketir nih, kepengen balik, Fajar masuk TV, Fajar keren gitu, kayak keren dari mananya, coy? Kokoh yakin, tanya se 100 cewek, siapa yang bakal kayak suka sama Fajar, itu mungkin cuma 5 mungkin dari 100. Sejujurnya ya menurut Koko kayak karena nggak keren sama sekali Fajar, itu tidak keren sama sekali kalau menurut Koko ya, karena kayak itu kayak cengeng sekali gitu loh, bener nggak deh, terlalu kayak, masalahnya bukan hal yang terlalu berat kalau menurut Koko, sorry itu saya ya, masih banyak orang di luar sana gitu loh kalau buat sampai kayak ya cuman balik lagi kalau Koko kayak mungkin karena dia masih remaja ya, masih masih belum dewasa sekali, dan Koko paham itu, cuma sedihnya karena jadi viral aja, sedih sih menurut Koko, ya nggak deh? Karena kalau Ya, Koko tidak akan mau viral karena hal tersebut gitu loh, bener nggak deh? betul Satu hal betul. kalau memang lucu atau stand up komedian atau memang pelawak atau memang kayak sesar yang memang cuma joget-joget dulu kan, kayak memang buat lucu-lucuan gitu loh, tapi nggak mempermalukan diri sendiri karena orang juga tahu itu karakter gitu kan, bener nggak deh? Betul. Kayak bolot, Betul. kita ngomong kayak bolot deh. Bolot kan kayak pura-pura nggak denger kan, kayak pura-pura tuli gitu kan, padahal sebenarnya dia udah Atau pasti bisa. kayak atau kayak Mr. Bean, Atau kayak Mister Bean sebenarnya malah dosen kan kalau nggak dia salah Mister dia Bean. pintar banget malahan. Iya, dosen kalau nggak salah. Nah, itu kan orang tahu, maksudnya bukan orang tahu, tapi orang yang agak pin, yang agak make sense sedikit itu bakal tahu kalau itu cuma karakter gitu loh. Iya kan, deh? Ya Mm-mm. itu sih. Jadi kayak, kok ada tanya tadi sama yang karyawan-karyawan kita kayak, menurut kalian mau kalau sama Fajar Setno emang nggak? Enggak, semuanya jawab nggak mau. Kenapa ya? Hah? Kenapa ya nggak mau? Bukannya terkenal. Menurut Dede mau nggak? Kalau Dede, ya Dede bukan ceweknya, tapi memang Dede tertarik kalau pakai otak, kira-kira mau berpikir aja gimana menurut Dede? eh enggak sih kalau kalau saya ya, kalau saya sih enggak. Cuman kan kalau saya sih nggak mau, soalnya orang yang sudah dari awal kayak mohon-mohon gitu kayak iu. Iya, 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 benar, benar, benar. Jadi eh, secara tidak langsung, kalau menurut kau kenapanya ya, Dek, walaupun terkenal ya, kenapanya kalau menurut kau karena dia tuh kayak tidak laku gitu loh, Dek.
secara tidak Iya, langsung dia tuh menggambarkan kalau dia itu tidak diinginkan gitu loh sama mantannya. ya Dan kayak dan apaan siapa sih? yang orang mana yang mau dengan orang yang tidak diinginkan oleh orang lain. Jadi kayak barang buangan gitu loh, kayak barang reject. Siapa yang mau punya barang reject gitu loh. Kita kan maunya barang yang bagus. Siapa yang mau barang reject gitu kan? Ya nggak ada. Habis itu kayak Ya, emosional sekali kan jatuhnya kayak, oh, aku harus punya pasangan yang tidak bisa mengendalikan emosinya, yang tidak bisa memberikan stabilitas, ya kan kita semua orang kepengen stabilitas kan. Ya kan berarti orang ini terlalu gampang terbawa emosi kan, jadi nggak stabil gitu. enggak, enggak. Kalau saya nggak setuju, soalnya banyak orang yang mau hubungan yang kayak roller coaster. They crave for it. There are some people like that. Kalau hubungannya terlalu Toxic ya, flat aja orang yang tuh, mau toxic ya, ada. ya, ya apa sih ini kok kayak ada yang kurang gitu loh. Ya, Koko setuju. Memang ada orang yang seperti itu, tapi tidak dalam jangka waktu lama deh, kalau menurut Koko. Iya. Kalau tidak mau toxic relationship sampai puluhan tahun, siapa yang mau? Sampai meninggal gitu. Cuma kalau kayak mungkin kalau masih muda ya, atau mungkin masih kayak masih masih sebentar kayak setahun, 2 tahun mungkin. Tapi kayak puluhan tahun toxic relationship yang kayak roller coaster, siapa yang mau, coy? Iya kan? Apalagi nih masalahnya dia sebagai eh, cowoknya kayak mohon-mohon, terus kayak enggak, ya kayak nggak laku sebenarnya, kayak barang nggak laku. Siapa yang mau nggak sama barang nggak laku, ya kan? Kalau beda beda ceritanya kalau misalnya cowok ini kayak si Fajar ini nolak-nolak cewek, kayak terlalu laku, ya kan? Kayak, aduh aku capek banget, banyak banget yang deketin aku, gitu kan, kayak wah diinginkan kan, kayak high demand kan jatuhnya. Nah, kalau high demand ya orang mau. Kalau ini kan kayak super low demand, oversupply gitu, kayak terlalu banyak supply. Siapa yang mau, coy? Jadinya kan murah banget, supply and demand. Terlalu banyak supply, nggak ada demand, ya jadinya sangat-sangat murah. Siapa yang mau? Mm-mm. Betul, betul. Ya itu. Jadi kalau menurut Kokoh yang kok masalah komen-komen di videonya itu kayak nggak ada yang mau, nggak ada cewek yang agak sedikit bermutu tidak akan mau sama Fajar set boy kalau karakternya seperti itu. Sorry to say. Kalau menurut Kokoh, iya kan deh? Kalau ya pelajaran aja sih buat para kita-kita kalau nganu algoritma harus membuat membuat algoritma dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa seperti tertuang pada pembukaan alinea pembukaan Undang-Undang 1945. Kita, betul, kita harus memilih algoritma yang kita lihat. Kalau begini nih swipe aja langsung gitu loh. Ya, Kokoh juga sebenarnya nggak nonton ya. Cuma karena Kokoh kita kan cari konten ya. Kita cari konten dan kita bukan mempromosikan konten seperti ini bagus, bukan. Kita mencari pelajaran dari konten ini jadi kita jangan lihat cuman lihat luarnya dia jadi terkenal gara-gara emosional dan gara-gara nangis. No, 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 no. Itu bukan sesuatu yang bagus ya, teman-teman. Tapi kita harus lihat kenapa orang TV-TV mau masukkan Fajar ke sini. Mereka TV-TV itu mengeksploitasi perasaan Fajar karena lucu. Ya, Intinya cuma itu karena doang sebenarnya. Karena bisa orang dapat mau red. nonton. Karena kan TV sama aja kayak kita, konten. Mereka kan cari rating, cari viewers kan intinya. Jadi apa yang lagi naik mereka angkat. Tapi sebenarnya mereka bukan kepengen kayak membuat terkenal Fajar atau kepengen membantu Fajar, enggak. Mereka tuh cuma malah kayak ngelucu-ngelucuin Fajar, kayak kalau kita mau agak pintar sedikit tuh kayak ngebully malahan jatuhnya. Iya sih betul. Nanti tahu nggak sih Daniel Radcliffe itu pernah bilang dia merasa bahwa childhoodnya dia tuh exploited dan dia nggak bisa lari dari masa kecilnya dia itu sampai dia udah besar. Plot Harry Potter adalah penyihir kecil tuh selalu nempel di dia. Jadi itu Daniel Radcliffe yang sebenarnya bisa kita bilang tuh adalah sebuah pencapaian ya kan. Bayangkan dia terkenal pas masih kecil sebagai sad boy, ke Iya. bawah terus Dan sampai dia eh, besar. ya, kalau eksploitasi mungkin, tapi paling enggak kalau kayak Daniel Radcliffe dia benar-benar acting dan benar-benar susah, dan itu kan regimennya kayak kita harus standby, kita harus belajarin naskah, kita harus acting muka, itu kan nggak gampang gitu loh. Jadi kayak
pakai kostum, belajar kayak gerakan segala macam, itu benar-benar profesional dan memang nggak semua orang bisa gitu loh. Tapi kalau ini kan benar-benar mengeksploitasi perasaan sesungguhnya anak yang masih labil gitu loh, remaja yang masih labil sebenarnya. Remaja labil yang tidak ada panutan, tidak ada bimbingan gitu kan. Dieksploitasi benar-benar dan dibuat kayak bodoh-bodohan sebenarnya. Jadi buat kalian Hmm. yang mau terkenal karena emosional, jangan, oke? Karena itu tidak akan bertahan lama. Tapi ada loh yang bertahan lama. Hah? Ada yang bertahan lama kayak itu. Vicky, Siapa tuh? Vicky, Dennis, Dennis. Denis, ya kan? Ha-ha. Ya, Terus ya Nikita sih. Cuma Mirzani. ya, tapi maksud koko kalau kayak Vicky Dennis tuh paling nggak mereka sebenarnya benar-benar karakter menurut koko. Kayak siapa yang dulu deket sama Anang siapa? Yang merit tuh sama Reno, Syahrini. Syahrini. Itu Syahrini. kan karakter sebenarnya. Oh, Ya, jadi kalau bukan pure sifat asli ya. iya, Koko yakin itu karakter sebenarnya dan Koko sih eh, salut sebenarnya. Cuman ya kita sebagai orang Indonesia, kita sebagai orang, maksudnya kita harus berpikir kritis. Nah, intinya dari YouTube kita kan sebenarnya berpikir kritis kan. Kita harus cari tahu lagi di balik itu ada apa gitu menurut Koko ya kan intinya. Jujur saya kalau ngelihat yang kayak yang tadi Dennis dan Vicky, setiap kali lihat kalau lewat di TikTok saya scroll. Saya nggak mau lihat lama. Kalau Koko malah Soalnya not menurut interested. Not interested, oke, not interested. Iya bisa di not interested deh. Karena kalau not ah, interested jadi ya kayak ngeluarin ngeluarin dari algoritma kita kayaknya. Jadi lebih 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 efisien daripada cuma swipe cepat. oh gitu. Ya Ya not ya ya. interested aja lebih enak. Nah, oke. Ya, Jadi itu sih menurut Koko kalau pelajarannya dan lucu sih memang sebenarnya. Tapi kalau buat kalian-kalian yang berharap masuk TV karena terlalu emosional, no. Ini sama kayak yang Koko pikir setelah Koko sekarang besar ya. Koko mikir kayak katakan cinta, ngerti nggak deh? Yang kayak nembak-nembak itu deh, cowok-cowok nembak-nembak cewek. Itu juga sebenarnya Koko pikir-pikir lagi sekarang kayak itu nggak ngajarin sesuatu yang bagus sih buat cowok-cowok di luar sana. Ya nggak sih? Karena kan mereka kayak hopeless gitu kan. Hopeless romantic yang sebenarnya ceweknya juga nggak tertarik sama mereka. Terus kayak diadain acara besar, dibuatkan event, dibuatkan kayak kembang api, balon, apa segala macem, kayak bunga-bunga teman-teman. benar Padahal dong. kamu, Berarti berarti termehek-mehek juga dong. ya, ya kan benar kan dek? Ya kan dek Iya, sebenarnya. iya. Karena itu nggak Ekspos. sesuai kenyataan sebenarnya. Ya, 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 ya. Walaupun kita tahu tuh probabilitasnya sangat tinggi bahwa itu settingan ya. Iya, cuma kan ya kalau kokoh dan kita sekarang mungkin udah ngerti, tapi buat orang-orang yang masih kayak remaja atau kayak masih nggak belajar berpikir kritis kayak itu kan banyak yang nggak ngerti gitu loh. Kesian jadi mereka. Bakal banyak sad boy soalnya kalau enggak. Satu hal kalau sad boynya kayak Song Kang gitu kan atau kayak Cha Eun Woo atau kayak Brad Brad Pitt atau kayak kalau sad boynya seperti itu ya kan atau kayak Jeffrey Nicole set boynya seperti itu ya kan ya oke itu set boy yang masuk TV gitu kan kalau set boynya kayak Pajar yang rambutnya begini Keadilan sosial bagi orang good looking. hah Keadilan sosial bagi orang good looking berarti. keadaan sosial buat orang yang nggak good looking deh Enggak, keadilan sosial buat yang good looking aja. oh yang good looking Yang oke nggak good boleh jadi looking set kenapa? boy Bodoh amat nggak iya kalau nggak makanya good looking. itu sih kayak makanya kan kayak TikTok TikTok kan kayak banyak yang kayak sebenarnya kayak eh, ngejek kan bukan ngejek ya kayak dua hal yang sebenarnya benar yang kayak orang benar tapi sebenarnya nggak benar gitu loh kayak Ya, nembak hah sarkas. ya sarkas sarkas sorry ya sarkas intinya menurut pokoknya sarkas sebenarnya. Itu sih ya itulah pokoknya kalau menurut pokok ada lagi deh Enggak, itu aja sih. ada lagi ya kita sebenarnya nggak panjang cuma jadi agak panjang karena kok ngomel dan mungkin juga dede. Itu sih jangan lupa kalau gitu sampai sini dulu videonya jangan lupa subscribe like dan komen menurut kalian kayak gimana oke dan see you at the next video bye bye.